Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perubahan. Ada 9 teori atau mental model yang diperkenalkan di sini. Di antaranya adalah teori force field dari Kurt Lewin. Ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang manajemen perubahan secara ilmiah. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu atau kelompok. Dari situ ia mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving forces itu, melemahkan resistances to change. Langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengelola perusahaan yaitu: yang pertama, unfreezing, yaitu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya perubahan untuk berubah. Yang kedua, changing, yaitu langkah berupa tindakan, baik memperkuat atau driving force maupun memperlemah resistances. Refreezing, yaitu membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru atau a new dynamic equilibrium. Selanjutnya, teori motivasi dari Beckard dan Harris. Mereka menyimpulkan perubahan akan terjadi kalau ada sejumlah syarat. Yang pertama, manfaat sama dengan biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan, atau bisa disebut D. Selanjutnya, ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang, atau disebut A. Persepsi hari esok. Manusia dalam suatu organisasi hari esok yang dipersiapkan lebih baik, atau disebut B. Cara yang praktis. Ada cara yang praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang, atau disebut C. Jadi, kalau dirumuskan secara matematika sederhana, persamaannya dapat ditulis sebagai A, B, C lebih besar D. Beckard dan Harris menganjurkan agar sebaiknya kita fokus ke depan daripada berbicara masa lalu yang telah memberikan dampak negatif pada hari ini. Teori ini telah disadari adanya kelemahan-kelemahan. Salah satunya adanya tidak mudah mengajak orang-orang percaya terhadap apa yang mereka lihat dan tidak mudah mengajak mereka melihat atau berpersepsi tentang hari esok. Selanjutnya, teori proses perubahan manajerial dari Beard et al. Beard et al. Lewat studinya menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Itulah tugas utama seorang general manager, yang intinya bagaimana memperoleh support, konsensus, dan komitmen. Untuk menghasilkan perubahan secara manajerial, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memobilisasi energi para stakeholders untuk mendukung perubahan. Caranya adalah dengan melibatkan mereka dalam menganalisis dan mendiagnosis masalah-masalah yang menghambat daya saing organisasi. Selanjutnya, mengembang visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Membudayakan konsensus terhadap visi baru sebagai visi yang dapat diterima, kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Selanjutnya, memperluas revitalisasi departemen dalam organisasi, dan jangan sekali-kali mengesankan proyek ini sebagai pesanan dari atas. Selanjutnya, ada teori-teori dalam perubahan organisasi. Teori-teori yang cenderung intervensionis cukup banyak dipakai oleh para konsultan dan akademikus dalam pendekatan OD atau Organization Development. Ada 2 kategori yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama manusia, yang kedua komponen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga teknologi, yang keempat mempengaruhi struktur-struktur organisasi seperti desain pekerjaan atau job design, task method, dan desain organisasi. Revolusi ini turut berpengaruh pada suplai sumber daya manusia yang dapat datang dari mana-mana dan mewarnai perusahaan-perusahaan domestik. Selanjutnya ada teori-teori perubahan alfa, beta, gamma. Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pendekatan OD yang dilanjutkan oleh Golubiewski, Billingsley, dan Niger. Salah satu interview yang dilakukan OD adalah team building yang bertujuan untuk merekatkan nilai-nilai sebuah organisasi, khususnya trust dan komitmen. Perubahan alfa suatu kepercayaan atau trust yang terjadi antara satu dimensi waktu yang stabil yang belum dan setelah team building dilakukan.
Tetapi dalam studi ternyata tidak ditemukan tidak semua treatment itu menghasilkan perbaikan sikap terhadap kelompok. Bahkan banyak treatment yang berdampak negatif salah treatment yang dijalankan. Perubahan berikutnya yaitu perubahan gamma. Itu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor atau variabel lain yang lebih penting dari yang sekedar lebih diteliti. Mereka terus melihat trust bukan variabel yang penting bagi pelaksana team building. Mungkin saja deskripsi pekerjaan dan peran yang menjadi lebih jelas telah treatment tersebut sebagai hal yang lebih penting. Selanjutnya, teori kontingensi dalam manajemen perubahan dari Tannenbaum dan Smith. Keberhasilan dalam menerapkan manajemen perubahan salah satunya oleh gaya atau style yang diadopsi oleh manajemen. Teori ini berpendapat tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Gaya atau cara tersebut adalah menyangkut pengambilan keputusan atau implementasi. Gaya kepemimpinan seorang dapat dilakoni diri sangat otokratik hingga partisipatif. Dengan gaya kepemimpinan partisipatif, eksekutif melibatkan bahannya dalam berbagai hal, seperti pengumpulan data, mendiagnosis masalah, mencapai pertujuan, dan sebagainya. Sedangkan dalam kepemimpinan otoriter, kita dapat melakukan banyak hal sendirian dan memberikan karyawan atau bawahannya. Dalam teori kontingensi, tidak selalu komitmen dan partisipasi bawahan diperlukan. Selanjutnya, teori kerjasama. Suatu perubahan pasti didorong oleh faktor kerja sama dari semua pihak yang terkait. Dalam teori kerjasama, menjelaskan kenapa manusia mau bekerja sama, bagaimana memperoleh bekerja sama. Menurut Williams Woodward dan Dobson, memberikan penjelasan mengapa manusia mau melakukan kerjasama, yaitu motivasi memperoleh reward, motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan, motivasi moral, motivasi menjalankan keahlian, motivasi karena sesuai sikap hidup, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Selanjutnya, teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Teori ini dikenal oleh Kotter dan Schlesinger. Keduanya memperkenalkan 6 strategi untuk mengatasi resistensi itu, yaitu komunikasi, partisipasi, fasilitas, negosiasi, manipulasi, dan paksaan. Menurut teori ini, teknik yang berbeda perlu ditetapkan untuk kelompok yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat resistensi masing-masing kelompok. Resistensi pada dasarnya perlu dilakukan untuk memperoleh kepatuhan. Menurut beberapa ahli, ada beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dimanipulasi, yaitu adanya prakondisi yang sudah ditanamkan pada kelompok yang akan diubah untuk menerima norma-norma otoritas. Ada faktor pengikat, yaitu persetujuan untuk partisipasi. Selanjutnya, model accounting turnaround dari Harland Depart. Model ini sangat kental dengan warna-warni akuntansi dan hukum. Tidak semua korporat dapat diselamatkan atau diubah. Perubahan ini dapat disebut turnaround atau putar haluan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian. Sebelum ditangani, dianalisis terhadap keuangan perusahaan. Bila nilai keuangan perusahaan lebih besar dari nilai likuiditasnya, sebaiknya lakukan renegosiasi. Namun bila nilai perusahaan lebih kecil likuiditasnya, maka wajarlah perusahaan